Dan dari sini kita bisa menyimpulkan ya teman-teman, kalau kita adalah karyawan swasta atau kita tidak memiliki usaha, kita hanya bisa memilih satu jenis pinjaman di Pegadaian Syariah, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Potiar Arimbi. Di video kali ini teman-teman, aku bakalan sharing ke kalian tentang Gade BPKB di Pegadaian Syariah, dimana aku mendapatkan satu fakta menarik. Dan apakah faktanya? Simak terus. Seperti yang beberapa waktu lalu pernah aku bahas tentang Pegadaian Syariah ini ya teman-teman, di mana Pegadaian Syariah ini juga menawarkan jenis-jenis pinjaman yang gak kalah keren. Dan salah satu keuntungan yang pasti yang bakal kita rasakan kalau kita gade di Pegadaian Syariah adalah bebas bunga ya teman-teman. Kita bisa mengajukan pinjaman tanpa dibebankan bunga sama sekali. Karena ini juga teman-teman, aku beberapa waktu lalu itu mencoba untuk menggadaikan BPKB di Pegadaian Syariah ini ya. Karena aku nggak tahu pasti berapa kemungkinan pengajuan aku bakal di ACC, aku memilih untuk menghubungi Pegadaian Syariah dulu via call centernya ya teman-teman. Dan ini juga bisa jadi tips buat teman-teman. Jadi sebelum kalian mengajukan lembaga keuangan atau pegadaian, kalian lebih baik untuk mencari informasi tentang pegadaian dan juga pinjaman-pinjaman yang akan kalian gunakan itu. Dan untuk call center dari Pegadaian Syariah ini sendiri teman-teman ada 3 macam, dimana kita bisa menggunakan email, kita juga bisa menelpon, dan juga yang terakhir adalah kita bisa menghubungi via WhatsApp. Tentu yang aku pilih adalah via WhatsApp ya teman-teman. Dan petugas yang menyambut dan membalas pesan aku pada saat itu bernama Vina. Tanpa basa-basi, aku pun langsung menanyakan ke petugas itu atau kepada Ibu Vina itu tentang bagaimana cara untuk mengajukan pinjaman atau untuk gade di Pegadaian Syariah ini ya. Dan petugas itu atau Ibu Vina itu langsung memberikan jawaban dengan bentuk pertanyaan, di mana beliau menanyakan tentang jaminan apa yang akan aku gunakan untuk gade di Pegadaian Syariah ini. Tentunya aku memberikan jawaban kepada Ibu Vina kalau barang yang akan aku jadikan jaminan adalah BPKB, dan di situ juga aku menanyakan apakah untuk mengajukan gade itu haruslah seorang wira swasta atau harus memiliki usaha. Dan Bu Vina pun memberikan fakta baru ya teman-teman, di mana beliau menjelaskan kalau untuk pinjaman dengan jaminan BPKB itu hanya digunakan untuk para wira swasta atau pemilik usaha. Beliau juga menambahkan kalau untuk karyawan swasta dengan jaminan BPKB itu hanya bisa mengajukan pinjaman di pegadaian konvensional atau pegadaian non-syariah. Karena aku masih merasa penasaran, aku pun coba tanya lagi ke Ibu Vina, sebenarnya di Pegadaian Syariah itu produk pinjaman apa yang bisa digunakan untuk para karyawan. Bu Vina langsung memberikan jawaban di mana untuk bisa mengajukan pinjaman di Pegadaian Syariah itu kita harus menggunakan beberapa jenis jaminan, yaitu emas dalam bentuk perhiasan berlian maupun logam mulia, terus unit kendaraan ya teman-teman, bukan BPKB-nya tapi kendaraannya, terus kemudian smartphone atau gadget dan juga gadget lainnya, dan juga barang elektronik seperti laptop, televisi, kamera, dan lain-lain. Karena yang aku tahu barang-barang itu adalah jenis-jenis barang yang bisa kita gade menggunakan gade rahen, aku pun coba tanya lagi ke Ibu Vina. Kalau untuk kita gade rahen, apakah kita harus orang wira swasta atau kita harus memiliki usaha? Ternyata Bu Vina kasih jawaban kalau untuk gade rahen atau gade dengan jaminan yang tadi aku sebutin itu, kita bisa mengajukan tanpa perlu memiliki usaha, atau dalam artian kita karyawan swasta bisa mengajukan gade rahen melalui Pegadaian Syariah. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan ya teman-teman, kalau kita adalah karyawan swasta atau kita tidak memiliki usaha, kita hanya bisa memilih satu jenis pinjaman di Pegadaian Syariah, yaitu gade rahen. Dan buat kalian yang nggak tahu apa itu gade rahen, kalian bisa nonton videonya di sini. Di situ aku udah jelasin tentang apa itu gade rahen, jaminan dan juga tenor yang diberikan. Tapi beda ceritanya kalau kalian adalah seorang wira swasta atau kalian pemilik usaha, tentunya kalian bisa menikmati produk-produk pinjaman yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah ini. Tapi kita juga nggak perlu khawatir ya teman-teman, untuk kita para karyawan, kita masih bisa gade di pegadaian konvensional atau pegadaian non-syariah.
Dan itulah teman-teman video aku kali ini ya. Semoga video singkat tadi bermanfaat buat kalian. Dan juga jangan lupa buat like dan juga komen. Kalian juga boleh banget buat share video aku ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu info terbaru tentang Pegadaian Syariah ini. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.